杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di rumah besar Yangke, cahaya lilin yang seperti kaca menari-nari, dan wajah Yu Yimeng dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia duduk di meja dengan pipi di tangan, menahan nafas dan mendengarkan berita yang datang dari rumah. Kesadaran spiritualnya yang tidak terlalu kuat sedang memeriksanya sepanjang waktu. Setiap kali ada suara seseorang berjalan, Yu Yimeng mau tidak mau menyinari matanya yang indah dan memperhatikannya dengan cermat. Tetapi setiap kali melihatnya, dia akhirnya kecewa. Pada siang hari, Yangke memberitahunya tentang tindakan dan rencananya untuk malam itu. Dia mengabaikan etiket dan menariknya dan menolak untuk melepaskannya. Siapa sangka pria bau ini tidak akan menunjukkan wajah apapun padanya dan langsung menyingkirkan keterikatannya. Benar saja, dia kabur dengan tenang di malam hari, membuat dirinya gugup dan khawatir. Mau tak mau, saya diam-diam membencinya terhadap Yangke tidak kembali malam ini. Tapi penampilan dan tingkah lakunya saat ini pasti tidak ada bedanya dengan wanita yang sudah menikah. Namun suaminya menghabiskan sepanjang malam untuk hidupnya dan minum. Memikirkan hal ini, wajah Yu Yimeng memerah dan dia merasa sedikit demam. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran acak ini. Tiba-tiba ada ketukan di pintu yang membuat Yu Yimeng mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. "Siapa?" "Saya, Nona Qiu." Suara Ying Jiu datang dari luar. Yu Yimeng tampak bahagia dan dengan cepat berdiri dan membuka pintu. Dia hanya melihat sepasang mata milik Ying Jiu bersinar dalam kegelapan. Dia melirik ke belakang dengan curiga dan bertanya dengan serius. "Apakah bajingan itu kembali?" Ying Jiu perlahan menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi?" Nona Qiu mau tidak mau mengubah wajahnya. Sebelumnya, Ying Jiu tidak pernah meninggalkan sisi Yangke, tapi sekarang dia kembali sendirian. Dan Yangke hilang. Mungkinkah? Tapi Yu Yimeng tidak berani memikirkannya lagi. Tuan muda masih ada urusan, jadi dia akan tinggal di kuil Feng Shen untuk sementara waktu. Ying Jiu mengatakan yang sebenarnya. Menyegel kuil? Yu Yimeng mau tidak mau membuka mulut kecilnya yang merah dan nadanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia secara alami akrab dengan kuil tersegel. Ada 8 dewa yang duduk di dalamnya, bahkan semua orang di seluruh kota perang tahu tentang ini. Namun tanpa panggilan 8 orang itu, tidak ada yang bisa memasukinya. Tapi mengapa Yangke pergi ke kuil penyegel? Mungkinkah ke-8 orang itu bermaksud memberinya petunjuk? Yu Yimeng tidak berpikir terlalu banyak. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia diam-diam bahagia untuk Yangke. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Saya mengerti." Karena dia tetap berada di kuil Feng Shen, keselamatannya sendiri sama sekali tidak menjadi masalah. Setelah merenung beberapa saat, dia bertanya lagi, "Kalau begitu besok malam?" Tuan muda berkata bahwa Anda akan bertanggung jawab atas segalanya. Yu Yimeng segera menggigit giginya dan mengutuk. "Dasar pria busuk. Sebenarnya ingin saya menjadi penjaga toko lepas tangan lagi." Kata-kata tuan muda sudah tersampaikan, jadi saya akan pergi. Setelah Ying Jiu selesai berbicara, dia menghilang. Kembali ke kamar lagi, Yu Yimeng tidak merasa mengantuk sama sekali. Dia segera mengeluarkan pena dan kertas, kemudian dia mencatat jumlah pasukan dan ahli dari pihaknya sendiri dan pihak musuh satu persatu. Dengan hati-hati mempertimbangkan semua kemungkinan situasi. Di pagi hari, banyak pejuang keluar dari retret mereka dengan segar.
dan menguji kekuatan harta rahasia mereka yang baru disempurnakan. Karena semua harta rahasia yang diambil dari Danau Pojing terakhir kali juga telah dibagikan oleh Qiu Yimeng. Saat ini, semua orang pada dasarnya telah memurnikan harta rahasia tersebut, dan baru hari ini mereka pada dasarnya keluar dari pengasingan. Namun Qiu Yimeng yang tidak tidur sepanjang malam segera memanggil para pemimpin pasukan utama untuk membahas perang. Dia tidak menjelaskan terlalu detail, dia hanya meminta orang yang dipanggil bersiap, malam harinya akan ada aksi. Setelah mendengar beritanya, semua orang bersiap-siap dan terlihat semangat. Kalian berdua, ayo pergi bersama. Qiu Yimeng memandang Ji Er dan Mi Er sambil tersenyum. Ji Er mengangguk. Oke. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak banyak orang dari geng perang darah yang datang kali ini, dan bahkan lebih sedikit ahlinya. Tapi Qiu Yimeng membuat pengaturan ini, jelas karena dia ingin geng perang darah mendapat pujian. Leng San berkata dengan sedikit malu. Saya khawatir kami dari Lembah Raja Hantu tidak dapat berpartisipasi kali ini. Kami semua memiliki keterampilan bela diri yang tidak dapat kami gunakan untuk saat ini. Kalau begitu, saya ingin kalian membantu untuk menjaga mansion. Qiu Yimeng membuat pengaturan yang tepat. Terima kasih. Leng San tampak bersyukur. Setelah beberapa saat, semua kekuatan diatur, baik tetap tinggal atau keluar. Qiu Yimeng sepenuhnya mempertimbangkan suasana hati setiap keluarga dan meyakinkan semua orang. Setelah mereka bubar, semua orang kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat, sambil menunggu malam tiba. Waktu berlalu dan malam tiba, baru beberapa hari berlalu sejak perburuan harta karun Danau Pojing, dan tidak ada yang menyangka akan ada serangan besar-besaran malam ini. Di rumah Yang Wei, Meng Sanyi keluar dari kamar Yang Wei dan dengan lembut mengetuk pintu. Tuan muda, tindakan telah diambil di sana. Pintunya terbuka. Yang Wei melangkah keluar dari dalam, matanya berbinar dan sedikit mengangguk. Kami akan bergerak juga. Tuan muda, tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres, kata Meng Sanyi. Apa? Yang Wei penasaran. Tuan muda ke-9 akan menyerang tuan muda ke-5. Kami bertanggung jawab untuk menahan tuan muda ke-2. Tetapi bagaimana dengan tuan muda ke-6 dan tuan muda ke-7? Jika mereka mendengar beritanya, bukankah mereka akan memanfaatkannya? Selama mereka tidak bodoh, mereka pasti akan melakukan ini. Yang Wei mengangguk ringan. Kalau begitu, tuan muda ke-9, kata Meng Sanyi, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika ini masalahnya, bahkan jika tuan muda ke-9 dapat mengalahkan tuan muda ke-5, masih akan ada api di halaman belakang. Yang Wei melirik Meng Sanyi dengan ekspresi aneh dan tertawa. Sanyi, Anda sepertinya sangat ingin melihat adegan ini. Apakah Anda sangat takut pada saudara ke-9 saya? Meng Sanyi tampak bingung, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan muda, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Apa gunanya khawatir? Saya sudah melakukan semua yang perlu saya lakukan. Jika keterampilan saya benar-benar lebih rendah dari orang lain, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yang Wei perlahan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Malam ini, jika saudara ke-9 bergerak cukup cepat dengan mencegah saudara ke-6 dan saudara ke-7 bereaksi, kita juga dapat memastikan bahwa bagian belakang kita aman. Jika kita lambat, kita pasti akan menderita kerugian. Meng Sanyi tampak terkejut, dan setelah mempelajari kata-kata Yang Wei dengan cermat, dia tiba-tiba menyadari bahwa yang dia maksud adalah, meskipun Yang Ke bergerak lambat, dia hanya akan menderita kerugian di belakang, tetapi dia tidak akan dikalahkan sepenuhnya. Yang menunjukkan tuan muda tertua sangat menghargai tuan muda ke-9. Tapi kemudian dia memikirkannya.
Dengan Ying Qiu dan pelindung tulang sebagai dua kartu truf, bukan tidak mungkin untuk menangkap Yang Kang dengan cepat. Di malam yang sunyi dan damai, seolah ada suasana mencekam yang diam-diam menyebar. Di rumah Yang Kang, dia sedang berkonsentrasi untuk menyempurnakan harta rahasia tingkat Xuan yang baru dia perolehnya. Energi nyata yang dituangkan ke dalamnya dalam beberapa hari terakhir cukup efektif. Selama dia diberi waktu 5 atau 6 hari lagi, dia akan dapat menyempurnakannya. Dan harta rahasia tingkat rendah tingkat Xuan memasuki tubuh. Pada saat itu, keseluruhan kekuatannya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan harta karun misterius di sisinya, dia berani mencobanya, bahkan ketika berhadapan dengan para master dari alam kenaikan abadi. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil dari pertempuran berburu harta karun di Danau Pocing membuat kekuatan beberapa tuan muda dari keluarga yang meningkat secara substansial. Namun, saat dia bekerja keras untuk menyempurnakan, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka lebar, sehingga membuat Yang terkejut. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia melihat bayangan tipis muncul di matanya dalam kegelapan. Sepertinya ada dua belati yang bersinar dengan cahaya dingin. Mereka menari bayangan pedang dan menyelimutinya, sehingga kulitnya menegang dan perasaan krisis datang secara naluriah. Tuan muda kelima, hati-hati! Suara teriakan Su Yian terdengar di telinganya dan fluktuasi keterampilan jiwanya yang indah meledak dalam kegelapan. Kemudian sosok kurus itu tidak menyerang Yang Kang, dengan cepat mundur ke pintu. Di bawah sinar bulan, Yang Kang melihat wajah pengunjung itu dengan jelas dan rasa dingin tiba-tiba menjalar ke tulang punggungnya dan kulit kepalanya mati rasa. 9 bayangan. Ying Qiu menyeringai. Sosoknya perlahan memudar dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, Tang Yuxian muncul di samping Yang Kang dan bertanya dengan suara serius. Tuan muda kelima, apakah Anda baik-baik saja? Yang Kang diam beberapa saat, kemudian dia perlahan menghilangkan rasa berdebar dan panik di hatinya, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Untungnya Anda menyadarinya tepat waktu. Jika bukan karena keterampilan jiwa Dewa Yuxian yang menghalanginya sekarang, Ying Qiu pasti sudah lama menangkap Yang Kang dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah prajurit darah yang sulit ditangkap dan tidak terlihat. Sekarang dia akan melakukan sesuatu untuk menyelinap masuk dan membunuh orang, sehingga itu sangat menakutkan dan mustahil untuk melindunginya. Namun Ying Qiu sebenarnya bisa mencobanya lagi sekarang, jadi mengapa dia menyerah? Dan senyumannya sebelum pergi juga menggugah pikiran. Setelah terkejut sesaat, Yang Kang tiba-tiba mengerti, menepuk baunya dan berkata, terlalu berlebihan untuk menindas seseorang. Ketika prajurit darah berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris, dia tidak dapat mengambil inisiatif dan hanya bertanggung jawab atas pertahanan pasif. Artinya, meskipun Ying Qiu baru saja berjalan di depannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dan serangannya jelas hanya untuk memperingatkan dan tidak akan benar-benar menyerangnya. Sebaliknya, reaksinya sendiri agak menggelikan dan murah hati. Kenapa Ying Qiu selamat? Tang Yuxian mengerutkan kening, tapi dia memikirkan pertanyaan lain. Dalam pertarungan perebutan harta karun di Danau Pocing, Tu Feng yang dibawa Yang Kang ke sana juga terkena kutukan penyegel. Hingga saat ini, Tu Feng juga mengasingkan diri untuk menyerang batasan kutukan penyegel. Sebaliknya, Ying Qiu yang juga terkena kutukan penyegel, tapi dia tiba-tiba hadir di sini. Saudara ke-9. Yang Kang tampak murung. Alih-alih memikirkan Ying Qiu secara mendalam, dia malah sangat membenci Yang Ke. Pada saat ini, ekspresi Yuxian tiba-tiba berubah dan wajah cantiknya menjadi pucat. Tuan muda kelima, banyak orang di sini.
Apa? Yang Kang berkata dengan kaget. Siapa di sini? Saya merasakan aura Siosun dan ada master lain, semuanya dari rumah Tuan Mudake. Sepertinya dia akan menyerang tempat ini. Apakah dia gila? Yang Kang tidak bisa duduk diam lagi. Segera berdiri dan bergegas keluar sambil berpikir, mengapa saudara ke-9 begitu gila saat ini? Setiap orang belum pulih dari kerugian dalam perburuan harta karun Danau Pojing, dan harta rahasianya harus dimurnikan. Mengapa dia tidak tinggal di rumah saja dan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri? Jika memulai perang saat ini, itu tidak hanya akan menunda waktunya sendiri untuk memurnikan harta rahasia, tetapi juga menunda prosesnya sendiri dalam memurnikan harta rahasia. Apa manfaatnya baginya? Meskipun kedua bersaudara itu tidak menyukai satu sama lain, tidak perlu terlalu spesifik kan? Tapi ketika orang lain memurnikan harta rahasia ke dalam tubuh mereka, beberapa orang itu pasti akan mendapat keuntungan. Saat dia berjalan keluar dengan tergesa-gesa, suara teriakan dan pembunuhan segera terdengar di telinganya, dan fluktuasi energi yang kuat atau lemah menghantamnya, yang segera membuat Yang Kang menyadari bahwa Yang Ke serius kali ini. Jika ini bukan hanya soal misteri, jadi ini hanya soal menebar kecurigaan. Begitu orang-orang itu tiba di rumah, mereka mungkin mulai menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang sopan. Di langit di luar mansion, sekelompok besar orang berdiri di langit, dengan Qiu Yimeng sebagai pusatnya. Hampir 200 orang datang. Jelas, dengan bantuan keluarga Yang Ke, selain 2 pasukan khusus Lembah Yowang dan Sekte Senjata Harta Karun, sekarang ada total 14 keluarga. Dan kali ini, selain keluarga Qiu dan keluarga Huo, ada juga 8 keluarga termasuk geng perang darah, keluarga Dong, Lembah Ziwei, Istana Wenxin, Kota Tianyun, dan keluarga Duanmo. Jelas, kekuatan keluarga Qiu sebenarnya tidak sekuat itu. Lagi pula orang-orang di Qiu Tiutang bukanlah ahlinya. Keluarga Huo hanya memiliki 2 orang di alam kenaikan abadi tingkat kelima, dan geng perang darah tidak memiliki banyak master alam kenaikan abadi. Selain itu, sebagian besar sekte yang tersisa memiliki 4 atau 5 master alam kenaikan abadi. Meskipun kekuatan dan kuantitas keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan para master di rumah Yang Kang, tapi Qiu Yimeng masih percaya diri, karena kali ini dia membawa 2 prajurit darah dan seorang master yang menakutkan dan misterius, yaitu Iblis Tua. Meskipun Qiu Yimeng tidak tahu seberapa mampu Iblis Tua itu, tapi dia yakin orang ini lebih kuat dari prajurit darah. Dengan 3 orang seperti ini, hanya masalah waktu sebelum mereka merobohkan rumah Yang Kang. Jadi ketika dia datang ke sini, Qiu Yimeng bahkan tidak menyapanya dan membiarkan orang menyerang. Sehingga para prajurit di rumah Yang Kang yang lengah dalam pancaran seni bela diri dan harta rahasia, mereka semua terjatuh hanya dalam satu pertemuan, dan ada lebih dari selusin orang hilang. Setelah bereaksi, mereka buru-buru bertahan dan melakukan serangan balik. Tapi semua orang tampak sedikit panik dan bingung, karena Yang Kang tidak muncul, yang berarti orang-orang ini tidak memiliki tulang punggung. Sehingga mereka tidak dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan hanya bisa mengandalkan keluarga Gao. Nona Qiu, izinkan kami berlima untuk bertarung. Seorang master dari keluarga Duanmu berkata dengan suara yang dalam, dengan niat membunuh muncul di wajahnya. Jelas keluarga Duanmu awalnya adalah sekutu Yang Ti, anggota tertua ketiga dari keluarga Yang. Namun pada malam pertama pertarungan memperebutkan warisan, Yang Ti tersingkir dalam pertempuran itu dan keluarga Duanmu menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Hanya menyisakan 5 master, dan pelakunya adalah para pejuang dari rumah Yang Kang. Jadi ketika mereka musuh bertemu,
Mereka secara alami sangat cemburu dan tidak sabar untuk turun dan membalaskan dendam anggota klan yang telah meninggal. Tidak perlu terburu-buru. Qiu Yimeng tampak tenang dan menggelengkan kepalanya perlahan. Kita akan menunggu sampai situasinya terbuka. Meskipun para prajurit istana Yangkang lengah, mereka tetap bertahan dan memiliki keunggulan absolut. Namun, hanya separuh pasukan di pihak Yangke yang dikirim. Jika mereka bertindak gegabah tanpa membuka situasi, maka mereka mungkin menderita kerugian besar. Saat ini, pikiran Qiu Yimeng berpacu. Dia menunggu kedatangan Yangke, sambil memerintahkan banyak prajurit untuk mengebom rumah Yangkang dari jarak jauh. Pada bunga bermekaran di mana-mana, namun orang-orang yang dibawa oleh Qiu Yimeng tidak melakukan kontak langsung dengan para prajurit rumah Yangkang. Mereka hanya berdiri di langit dengan cara yang sangat tidak berarti, melepaskan kekuatan berbagai seni bela diri dan harta rahasia, dan menyerang dengan energi sejati mereka tanpa ragu-ragu. Tapi hanya dalam beberapa saat, rumah besar Yangkang hancur berkeping-keping. Sebagian besar rumah runtuh dan para prajurit di bawahnya berlarian seperti lalat tanpa kepala, sambil bertahan dan menghindar. Meskipun kerugiannya tidak besar, pemandangan itu sangat memalukan. Pada saat itu, beberapa orang tidak tahan lagi dan berlari ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kembali tempat mereka. Go Rangfeng bahkan tidak punya waktu untuk menghentikan mereka, dan beberapa prajurit yang terbang tinggi ke langit dimakan habis oleh perintah Qiu Yimeng. Karena situasinya begitu baik, sehingga banyak prajurit yang bersemangat dan ingin segera maju untuk menangkap Yangkang atau merebut bendera untuk menang. Wu Xingchen bergumam ke samping. Qiu Yimeng, jika Anda membiarkan Ying Qiu menyelinap masuk, apakah itu melanggar aturan pertarungan keluarga yang untuk memenangkan ahli waris? Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya. Ying Qiu tahu aturannya. Jika hanya dengan mempesona di depan Yangkang melanggar aturan, lalu bagaimana prajurit darah bisa dikeluarkan? Tapi ketika dia menyelinap masuk, dia tidak bisa menyerang atau merebut bendera komando. Apa gunanya melakukan ini? Wu Xingchen tidak mengerti. Itu cuma untuk menakut-nakuti dia. Qiu Yimeng tersenyum sedikit. Wu Xingchen mengerutkan bibirnya. Tentu saja tidak percaya dengan pernyataan ini. Qiu Yimeng belum bosan sampai level ini. Dia memutar matanya dan Wu Xingchen memperkirakan bahwa Qiu Yimeng hanya mencoba untuk menimbulkan kecurigaan, sehingga Yangkang salah mengira Yangke ada di sini. Ngomong-ngomong, dia tidak tahu kemana Yangke pergi malam ini. Sepertinya dia belum melihatnya sejak kemarin. Namun, Ying Qiu dan Yangke selalu tidak dapat dipisahkan. Saat Ying Qiu muncul, Yangke pasti bersembunyi dan merencanakan beberapa ide jahat. Memikirkan hal ini, Wu Xingchen mengangguk diam-diam, membenarkan tebakannya. Di mana Tuan Muda kelima? Di bawah. Go Rangfeng berteriak dengan cemas. Go Rangfeng juga merupakan penerus keluarga Go. Dia masih muda dan memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dalam pertarungan memperebutkan warisan, dia hanyalah sebuah kegagalan. Sekarang orang-orang menyerang di depan pintu. Go Rangfeng hanya bisa membiarkan orang-orang bertahan sementara, sambil menunggu Yangkang keluar dan mengambil alih situasi. Saya di sini. Wajah Yangkang muram, ditemani oleh Yuxian, dia berjalan keluar dari reruntuhan dan melihat ke atas dengan mata dinginnya. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tuan Muda kelima. Melihat dia muncul, Go Rangfeng tidak bisa menahan nafas lega dan bergegas ke sisinya. Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa, Qiu Yimeng membawa orang untuk menyerang dan pasukan rumah besar kita tidak siap. 20 orang sudah tewas dan ada begitu banyak orang terluka. Saya mengerti. Yangkang mengangguk ringan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Saudara ke-9, keluar dan bicara. Tuan Muda kelima.
Yimeng mengerucutkan bibirnya dan terkekeh lalu menyapa dengan ringan. Dia berdiri di udara dengan lekuk tubuh yang bergerak sehingga hembusan angin malam meniup gaunnya dan memperlihatkan sentuhan seputih salju di sekitar pergelangan kakinya yang bersinar di bawah sinar bulan dan bagian bawahnya berkilau dengan kilau seperti batu giok. Bahkan di medan perang yang dipenuhi asap ini, masih banyak pejuang pria yang kuat menatap dengan rakus pada kilauan seputih salju itu, dan mereka diam-diam tergoda. Ditambah dengan dua wanita kaya, Lan Claude dan Lo Xiaomen yang berdiri di sampingnya. Dada mereka sedikit gemetar dan kedua saudara perempuan keluarga Hu juga sangat cantik, sehingga banyak orang langsung memanjakan mata mereka, dan mereka sangat iri pada pria di rumah Yang Ke. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak wanita cantik di rumah Yang Ke, dan hal ini tidak ditemukan di rumah Yang Kang. Nona Qiu memiliki ekspresi hangat di wajahnya, dan saat menyapa Yang Kang, anak buahnya tidak diam. Para prajurit di sekitarnya masih menggunakan seni bela diri dan harta rahasia mereka untuk menyerang ke bawah. Di mana saudara ke-9? Yang Kang merutkan kening dan tampak tidak senang. Dia jelas berpikir bahwa Yang Ke lah yang harus berbicara dengannya sekarang. Meskipun Yimeng berstatus tinggi, dia masih tidak memenuhi syarat untuk berbicara pada kesempatan ini. Kembali ke Tuan Muda kelima, Yang Ke memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak dapat mengambil tindakan untuk saat ini. Saya bertanggung jawab atas perang di sini. Tuan Muda kelima, mohon belas kasihan. Kami akan berhenti di sini dan tidak merusak perdamaian. Setelah mengatakan itu, dia tertawa kecil. Saat dia tertawa, bunga-bunga itu bergetar hebat. Mendengar itu, wajah Yang Kang menjadi gelap dan dia tertawa sinis. Oke, saudara ke-9 benar-benar tidak menganggap serius saya. Dalam hal ini saya tidak akan berbelas kasihan lagi. Jadi kalau begitu, jangan pikirkan untuk pergi. Yang Kang sangat marah. Pertarungan untuk merebut keturunan langsung adalah untuk merebut hak waris calon kepala keluarga Yang. Saudara-saudara bersaing satu sama lain untuk mendapatkan koneksi dan karisma. Sekarang orang-orang Yang Ke datang untuk mengalahkannya, tetapi dia sendiri tidak maju. Hal ini mau tidak mau membuat Yang Kang merasa diremehkan. Dia juga orang yang angkuh dan sombong. Jadi bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sekarang dia sangat marah dalam hatinya. Kemudian dia langsung mengeluarkan perintah agar orang-orang tetap bergegas maju. Meskipun mendapat serangan dan mengganggu formasi musuh. Gorang Feng terkejut. Meskipun jumlah dan level keseluruhan prajurit yang datang dari Yang Ke tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dalam situasi ini, pertahanan tidak diragukan lagi, lebih menguntungkan. Selama orang-orang itu kehilangan energi mereka yang sebenarnya, serangan balik akan menjadi yang terakhir ketika saatnya tiba. Terlebih lagi jika prajurit di rumah Yang Ke menyerang dengan begitu ganas, tuan muda lainnya pasti akan mengambil tindakan jika mereka mendengar berita tersebut dan tidak akan membiarkan Yang Kang sendirian. Jadi tentu saja lebih baik menundanya saat ini. Selama diseret ke halaman belakang, maka akan terjadi kebakaran, jadi para prajurit di sisinya harus kembali untuk bertahan. Ketika saatnya tiba, orang-orangnya sendiri akan mengikutinya dan menyerang depan dan belakang. Dengan tuan muda lainnya, jadi mereka tidak takut tidak dapat menghancurkan Yang Ke. Tapi Yang Kang sangat marah sehingga dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia hanya ingin segera mendapatkan kembali wajahnya. Jika dia melakukan ini, itu hanya akan memudahkan musuh untuk menyerang dan membunuhnya. Jadi dia segera berbicara untuk menghentikannya. Tuan muda kelima, saya pikir lebih baik bagi kita untuk membela diri. Jangan melawan mereka untuk saat ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Kang dengan tidak sabar menyela. Saya harus menanggung ketika orang-orang berdiri di atas kepala saya, buang air besar dan kencing. Jika itu Anda, apakah Anda mampu menanggungnya? Gorang Feng tertegun sejenak, samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Yang Kang masuk akal.
Tetapi dia segera menyadari, ini adalah dua hal yang berbeda. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Kang sudah mengeluarkan perintah untuk menyerang. Segera sejumlah besar prajurit terbang keluar dari bawah, menahan serangan dari atas. Kecemerlangan seni bela diri dan harta rahasia berkembang, dan mereka dengan cepat menutup jarak dengan Qu Yimeng dan yang lainnya. Wu Xincheng tertawa tanpa henti. Yang Kang benar-benar jujur. Qu Yimeng menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dalam jumlah. Jelas tak satu pun dari anak-anak keluarga yang bodoh. Bahkan jika Yang Kang sedikit lebih buruk dari yang lain, dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan pasukannya sendiri jatuh ke dalam perangkap. Lagi pula ini adalah rumahnya dan semua bantuan serta tenaganya ada di sini. Jadi tentu saja dia merasa tidak perlu takut dengan orang-orang yang dibawa oleh Qu Yimeng. Saat berbicara, Qu Yimeng menyampaikan beberapa perintah lagi, sehingga para prajurit di rumah Yang Kang datang dengan momentum dan kemarahan yang besar. Menyerang langsung melawan serangan energi sejati yang terbang di langit. Tepat ketika mereka berada kurang dari 10 kaki jauhnya, pasukan di sekitar Qu Yimeng tiba-tiba berpencar dengan ke segala arah. Jadi dengan perubahan mendadak ini membuat para pasukan yang bergegas ke depan tercengang. Mereka melihat musuh yang tersebar di segala arah, tapi tidak ada yang tidak tahu harus mengejar pihak mana. Tapi Yang Kang yang masih menonton di bawah tidak dapat menyampaikan perintah tepat waktu. Setelah berdiam sejenak, orang-orang yang bergegas ini pun saling mengejar ke segala arah tanpa ada perintah. Kelilingi! Qu Yimeng berteriak dingin dan semua orang segera berbalik dan melepaskan seni bela diri mereka dengan senyum garang. Segera cahaya yang bersinar terang di langit sehingga membuat orang tidak bisa membuka mata untuk beberapa saat. Dalam kekacauan ini, seseorang menjerit dan darah berjatuhan seperti tetesan air hujan. Melihat pemandangan itu, hati Yang Kang tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya melihat sekelompok orang yang dibawa oleh Qu Yimeng mekar dan menyusut seperti bunga. Dan para prajurit di kampnya sendiri yang naik menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, mayat terus berjatuhan dari langit dan menghantam tanah yang sudah berwarna darah. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, konfrontasi putaran pertama telah berakhir dan rumah Yang Kang menderita kerugian besar. Nona Qiu, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Iblis tua berdiri di samping Qu Yimeng dan menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kita menangkap anak itu di sana, kita benar-benar menang kan? Benar. Qu Yimeng mengangguk ringan. Kalau begitu, saya hanya perlu mengambil tindakan. Meskipun wanita di sebelahnya sangat kuat, dia seharusnya tidak bisa menghentikan saya. Qu Yimeng terkekeh dan berkata, Senior D, saya tidak bermaksud meremehkan Anda, tapi itu adalah prajurit darah dari keluarga Yang. Setelah menggunakan kegiatan tirai darah, dia bisa bersaing dengan Master Alam Kenaikan Abadi Puncak. Apakah Anda yakin bahwa Anda dapat mengalahkannya dalam waktu singkat? Ini cukup sulit. Iblis tua tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Yuxian begitu kuat. Dia sekarang berada di level puncak alam kenaikan abadi. Jika mereka benar-benar bertarung, Yuxian pasti bukan lawannya, tapi dia selalu bisa menundanya. Sekarang Yang Ke tidak ada di sini, meskipun Xiaoxun dan Ying Jiu ada di tempat kejadian. Mereka tidak dapat keluar, bahkan jika Yuxian ditahan dengan sekuat tenaga, itu masih diperlukan upaya untuk menangkap Yang Kang. Sialan, kenapa bajingan itu belum muncul? Qu Yimeng marah di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya, karena selama Yang Ke ada di sini dan memimpin Xiaoxun dan Ying Jiu untuk menyerang Yang Kang, maka tidak perlu ada masalah seperti itu. Tapi sekarang saya benar-benar harus menyusahkan senior untuk mengambil tindakan. Qu Yimeng mengubah topik pembicaraan. Karena Yang Ke tidak ada di sini, iblis tua harus dikeluarkan. Dia awalnya berencana menyembunyikan iblis tua di salju untuk sementara waktu
dan kemudian dikeluarkan untuk menangkap tuan muda dari keluarga Yang. Tapi sekarang tampaknya rencana ini sia-sia. Karena meskipun rumah Yang Kang telah menderita kerugian, jelas tidak realistis bagi mereka untuk menyerang lagi. Jadi dalam hal ini, Yu Yimeng hanya dapat menyerang secara langsung. Tidak masalah, Nona Qiu, siapa yang ingin Anda pukul? Iblis tua terkekeh. Tidak ada orang yang tetap. Saya harap para senior dapat membuat situasi semerawut mungkin. Setidaknya bunuh beberapa orang dengan kekuatan lebih tinggi, seperti batas abadi tingkat 8. Ini mudah untuk ditangani. Iblis tua tertawa, kemudian mengulurkan tangannya dan menembakkan cahaya misterius ke bawah. Setelah cahaya misterius ditembakkan oleh iblis tua, itu menunjukkan warna merah tua, seperti darah kental. Namun saat cahaya misterius keluar, itu membawa aura berdarah suram dan kejam, sehingga para prajurit di rumah Yang Kang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua mengambil tindakan untuk melawan. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak bisa memblokir serangan cahaya misterius ini. Segera, dengan keras cahaya misterius menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Kemudian raungan seperti binatang yang terperangkap datang, dan aura kekerasan tiba-tiba menyebar, sehingga semua orang terkejut. Saat melihat lebih dekat, para prajurit di rumah Yang Kang tampak tercengang, karena mereka melihat seseorang berdiri di lubang yang dalam. Wajah pria ini kabur, hidung dan wajahnya tidak terlihat jelas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah yang mengerikan, dan matanya juga berwarna merah, sehingga terlihat sangat menakutkan. Bersamaan dengan aumannya, gelembung darah besar tiba-tiba muncul di tanah. Tepat ketika gelembung darah pecah, itu langsung mewarnai tanah menjadi merah. Tak lama kemudian, tanah menjadi tebal dan licin, seolah-olah ada mata air darah jauh di dalam tanah, yang terus-menerus memuntahkan darah keluar. Apa-apaan ini? Semua orang merasa tidak enak, tetapi tidak ada yang mengenali apa itu. Mereka mengatakan dia adalah manusia, tetapi dia tidak terlihat seperti itu. Tidak ada emosi yang seharusnya dimiliki manusia di matanya, tetapi hanya pembunuhan yang tak terbatas. Sebut saja dia bukan manusia, tapi dia memiliki semua ciri-ciri manusia, kecuali tonjolan besar di keningnya yang sangat aneh. Senior, apa ini? Yu Yimeng juga sedikit mengubah ekspresinya. Meskipun dia tahu secara intuitif bahwa iblis tua bukanlah orang baik, setelah melihat pemandangan di depannya, dia masih menyadari bahwa dia telah meremehkan tingkat moral iblis tua. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.